Perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah merupakan sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota lain di negeri Arab. Ka'bah yang berada di tengah kota Mekah menjadi pusat keagamaan dan peribadatan orang Arab dan umat Muslim di seluruh dunia. Ka'bah juga merupakan saksi bisu perjalanan perkembangan Islam di negeri Arab. Peradaban Arab saat belum masuknya Islam memiliki corak yang tidak baik, yaitu buruknya moralitas, bahkan sama sekali tidak mencerminkan budaya yang positif. Sehingga peradaban Arab ketika itu disebut sebagai peradaban jahiliyah. Dalam situasi dan kondisi peradaban dunia yang semacam itulah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa agama Islam sebagai khalifah, teladan dan panutan umat dengan menjunjung tinggi peradaban yang bermoral. Ketika itu, masyarakat Arab pra-Islam melakukan peperangan terus-menerus, sehingga kebudayaan mereka tidak berkembang. Itulah salah satu penyebab sejarah Arab pra-Islam sangat langka untuk ditemukan di dunia Arab dan dalam bahasa Arab. Jadi, masyarakat Arab pra-Islam memiliki tradisi atau kebiasaan tersendiri untuk mengukir semua sejarah yang ada pada zamannya. Mereka tidak menggunakan tulisan untuk mengabadikan sejarah, melainkan dengan tradisi lisan yang mereka anggap lebih dihargai dan dihormati. Nabi Muhammad SAW lahir pada 571 Masehi di kota Mekah. Kota ini sangat terkenal di antara kota-kota Arab lainnya karena memiliki warisan budaya, tradisi, dan lokasinya lah yang membuat kota Mekah ini terkenal. Kota Mekah dilintasi oleh jalur perdagangan yang makmur, dan masyarakat Arab saat itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat di Jazirah Arab yang keadaan masyarakatnya saat itu sangat jauh dari ajaran Islam. Saat itu dikenal juga dengan masa jahiliyah. Mekah adalah kota yang suci sejak kedatangan Nabi Ibrahim dan istri serta putranya Ismail. Sebuah masyarakat beradab atau suku Quraisy telah berdiri berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang tauhid. Seiring berjalannya waktu, generasi sebelumnya secara bertahap kehilangan perhatian dan pengamalan terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang menyebabkan terkikisnya iman dan moralitas. Bahkan, Islam sendiri hilang dari diri mereka atau sebagian besar anggota masyarakat di Mekah. Saat itu, orang-orang Quraisy tidak lagi memahami agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka kembali menyembah berhala, kemusyrikan dan mempercayai tahayul yang menyesatkan mereka, hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi di antara mereka. Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang Quraisy, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Mulailah Nabi menyebarkan Islam secara bertahap kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Mekah adalah wilayah asli dakwah beliau, karena itu adalah tempat kelahiran beliau, Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah dan Madinah merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya menunaikan tugas kenabian dan kerasulannya, sehingga jumlah pemeluk agama Islam semakin banyak. Nabi Muhammad SAW menjabat tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara, karena keseimbangan peran dan tanggung jawab keduanya yang sulit dipisahkan.
di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian terbentuklah masyarakat yang sejahtera. Nabi mampu mendamaikan beberapa suku yang ada di Madinah. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan Islam di Mekah dimulai saat diturunkan wahyu pertama kali pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi saat beliau sedang bertafakur di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Gerakan dakwah Rasulullah di Mekah dimulai dengan strategi sembunyi-sembunyi sampai akhirnya dilakukan secara terang-terangan. Berbagai kebencian dari permusuhan orang kafir Mekah memang menjadi hambatan utama dan menjadi keterbatasan bagi perkembangan Islam. Keadaan Madinah pun yang awalnya mengalami perpecahan dan permusuhan antar kabilah terselamatkan dan dipersatukan dengan datang Rasulullah dan para sahabatnya dari golongan muhajirin. Mereka bersatu padu dan memiliki kekuatan karena dibangun atas fondasi persaudaraan dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dalam menjalani misi kenabian ini, tekanan masih ada dari kafir Quraisy terhadap umat Islam. Sebelum Rasulullah meletakkan sendi-sendi kebudayaan Islam di Madinah, tata nilai kebudayaan Islam sudah dirintis dengan sekelompok orang-orang di Madinah tentang pentingnya kehidupan yang membedah tata kehidupan manusia yang semula terhalang dengan sekat kesukuan menjadi ruang yang lebih luas. Posisi Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah penduduk Mekah begitu mulia. Selain lantaran semasa hidupnya dikenal cerdas, jujur, dan lemah lembut, dia juga memiliki silsilah keturunan yang menempati puncak tertinggi. Beliau dari keluarga Hashim, juru kunci Ka'bah dan penguasa urusan air penduduk Mekah. Gelar-gelar keagamaan yang tinggi ada pada mereka. Walaupun begitu, bukan berarti beliau terbebas dari gangguan dan ancaman selama menjalankan misi dakwah Islamiyahnya. Berbagai ancaman, gangguan, dan hinaan yang datang bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy dan kaum musyrikin seakan mewarnai perjalanan dakwahnya bersama kaum muslimin. Para bangsawan Quraisy dan hartawan yang gemar bersenang-senang mulai merasakan bahwa ajaran Muhammad merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Mereka melakukan berbagai propaganda untuk menghentikan kegiatan Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang terus bertambah, seperti melakukan penghujatan, caci maki, pemboikotan, dan sebagainya. Namun, karena Nabi Muhammad selalu dalam perlindungan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ditambah lagi dengan keislaman Hamzah bin Abi Thalib, paman dan saudara sesusu Nabi yang setia melindunginya, membuat pemuka-pemuka Quraisy itu berpikir dua kali untuk membunuh Nabi Muhammad. Apalagi beberapa waktu kemudian seorang tokoh andalan kafir Quraisy yaitu Umar bin Khattab yang juga masuk Islam, maka semakin bertambah lemahlah pengaruh Quraisy kala itu. Namun, kaum musyrikin Quraisy tak pernah tinggal diam. Hari demi hari gangguan itu semakin menjadi-jadi, sampai-sampai ada kaum muslimin yang dibunuh, disiksa, dan semacamnya. Maka, strategi Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya adalah dengan menyarankan mereka supaya tinggal berpencar-pencar. Sebagian dari mereka disuruh hijrah ke Abisinia yang rakyatnya menganut agama Kristen dan diperintah oleh seorang raja yang jujur. Dalam sejarah tercatat bahwa kaum muslimin telah melakukan 2 kali hijrah ke negeri tersebut. Bahkan sebagian malah ada yang bermukim di sana sampai sudah hijrah Nabi ke Yastrib. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan.
Yang kedua, hilangnya status sosial masyarakat Quraisy. Dan yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Dari proses panjang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah pada awalnya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan teman terdekat, hingga akhirnya beliau bisa berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat luas, dan beliau menyatukan dua kaum, yaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar inilah dapat memberikan rasa aman dan tentram, persatuan dan saling menghormati antar agama, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar saling menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalin hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.